Ferrari belak-belakan soal pola latihan Vandenberg di Timnas U23, targetkan juara Piala AFF U23 2025, tonton dan saksikan di sini. Kabar dari Serie A. Lecce ramaikan perburuan tanda tangan Jay Itzes, saksikan di sini ulasannya. Tom Haye resmi gabung klub kasta 1 Liga Prancis OGC Nice musim 2025 hingga 2026. Tonton di sini ulasannya. Kata Zulkifli Syukur usai jadi asisten Gerald Vandenberg di Timnas Indonesia U23. Begini katanya. Ferrari belak-belakan soal pola latihan Vandenberg di Timnas U23, targetkan juara Piala AFF U23 2025, tonton dan saksikan di sini. Timnas Indonesia U23 terus mematangkan persiapan menuju Piala AFF U23 2025. Turnamen yang bakal digelar di Jakarta dan Bekasi pada 15 hingga 29 Juli mendatang ini jadi momentum besar bagi skuad Garuda Muda, yang kini tengah ditempa intensif oleh pelatih kepala asal Belanda, Gerald Vandenberg. Salah satu pemain berpengalaman di tim, Muhammad Ferrari, membuka sedikit rahasia di balik metode latihan yang diterapkan Vandenberg. Bek milik Persija Jakarta itu menyebut pelatih anyar tersebut sangat menekankan pada penguasaan bola dan komunikasi antar pemain. Fokusnya simpel. Coach Vandenberg ingin kami bisa membangun serangan dari belakang, menjaga bola selama mungkin, dan terus berkomunikasi, ungkap Ferrari dalam pernyataannya di kanal YouTube resmi Timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu bukan wajah baru di skuad Garuda Muda. Ia merupakan bagian penting dari tim yang sukses melaju hingga babak playoff interkontinental menuju Olimpiade Paris 2024. Tak hanya di level junior, Ferrari juga sudah mencicipi atmosfer timnas senior serta tampil reguler bersama klubnya di Liga 1 selama 2 musim terakhir. Di sisi lain, manajer timnas U23, Ahmed Zaki Iskandar, menyampaikan bahwa skuad asuhan Vandenberg dipatok target tinggi di turnamen ini. Menurutnya, PSSI ingin gelar juara jadi milik Indonesia, target yang diberikan PSSI jelas, menjuarai Piala AFF tahun ini. Setelah itu, fokus dialihkan ke kualifikasi Piala Asia U23 2026, ujar Zaki. Sebanyak 28 pemain telah dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta sejak akhir pekan lalu. Agenda padat dan disiplin tinggi tampaknya sudah menanti para penggawa muda merah putih dalam beberapa pekan ke depan. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kabar dari Serie A. Lecce ramaikan perburuan tanda tangan Jay Itzes, saksikan di sini ulasannya. Jay Itzes menjadi isu transfer paling populer. Ini setelah kapten timnas Indonesia tersebut dikaitkan dengan sejumlah klub besar khususnya dari Serie A. Kapten Venezia ini sempat dirumorkan diminati raksasa Inter Milan, Udinese, hingga Fiorentina. Bahkan terakhir, klub Serie A lainnya, Lecce dikabarkan juga meminati bek timnas Indonesia. Ini menutul tim berjuluk Giallorossi itu telah mendapatkan mantan pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco. Di sisi lain Lecce berpotensi kehilangan bek tengah andalannya, Kalionda Gaspar. Bek asal Angola itu cukup banyak diminati oleh beberapa klub. Hal inilah yang membuat Lecce mengambil sikap untuk bersaing mendapatkan tanda tangan Jay Itzes. Lecce sendiri punya modal yang bagus untuk bisa mendapatkan servis pemain 25 tahun tersebut. Sosok Di Francesco bisa menjadi pembuka pintu bagi Jay Itzes untuk bermarkas di Stadio Via del Mare. Di Francesco terbilang punya kedekatan dengan Bang Jay. Lewat sentuhannya pula kapten timnas Indonesia ini mendapatkan ban kapten dari Di Francesco. Hanya saja, ambisi Lecce untuk mendapatkan Itzes dipastikan bukan tanpa pesaing. Beberapa klub Italia juga menaruh minat dengan Itzes. Klub itu diantaranya Udinese, Bologna, Torino, serta Fiorentina. Bahkan Udinese sudah bergerak cepat dengan melakukan kontak dengan Venezia terkait transfer bek timnas Indonesia tersebut, namun klub Serie A Italia, Udinese, dikabarkan mundur dari perburuan mereka untuk mendapatkan bek timnas Indonesia, Jay Itzes. Gimana pendapat kalian? Coba tebak kemanakah Jay Itzes akan berlabuh selanjutnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Tom Haye resmi gabung klub kasta 1 Liga Prancis OGC Nice musim 2025 hingga 2026. Tonton di sini ulasannya. Gelandang andalan tim nasional, Timnas Indonesia, Tom Haye dikabarkan segera bergabung dengan klub kasta 1 Liga Prancis, yakni OGC Nice di musim 2025 hingga 2026. Rumor itu semakin kencang usai Haye terlihat mendarat di Bandara Nice, yakni Bandara Nice Côte d'Azur yang berada di Nice, salah satu kota terbesar di Prancis. Nice sejatinya sudah lama mengincar pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut. Saat kontrak Haye habis bersama SC Heerenveen di musim panas 2024 lalu, Nice mencoba mendekati Haye. Pada musim panas 2024 lalu, Nice sampai sudah mengirimkan pemandu bakat, Bertinho. Dari hasil pengamatannya, OGC Nice memang membutuhkan sosok Haye.
Lingkungan yang kurang memiliki kreativitas dan jelas kami membutuhkan tambahan pemain di lini tengah. Kami membutuhkan seorang pemimpin yang dapat membawa kreativitas dan kami fokus pada beberapa pemain. Jelas Bertinho mengutip dari akun X-nya. Pada akhirnya, Nice gagal mendapatkan tanda tangan Haye karena ia memilih menetap di Liga Belanda 2024 hingga 2025 dan bermain bersama Almere City. Kini, kontrak Almere City dan Haye segera berakhir pada akhir Juni 2025. Nice pun dirumorkan kembali mendekati Haye. Terbukti, Haye terlihat tengah berada di kota Nice, Prancis. Entah Haye hanya sekadar berlibur atau benar-benar bertemu dengan pihak klub berjuluk Legim tersebut. Gimana pendapat kalian tentang Haye gabung OG Nice? Silahkan tulis di kolom komentar. Kata Zulkifli Syukur usai jadi asisten Gerald van den Burg di Timnas Indonesia U23. Begini katanya. Legenda hidup PSM Makassar dan Arema Indonesia, Zulkifli Syukur, mengemban amanah baru di dunia sepak bola nasional. Ia resmi ditunjuk sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U23 mendampingi juru taktik asal Belanda, Gerald van den Burg. Penunjukan ini bukan tanpa alasan. Sosok Zulkifli dinilai memiliki pengalaman dan karakter yang mumpuni untuk membina talenta muda Garuda Muda. Terlebih, Timnas U23 akan menghadapi sejumlah turnamen bergengsi dalam waktu dekat, termasuk Piala AFF U23 2025 yang bakal digelar di Jakarta dan Bekasi pada pertengahan Juli mendatang. Zulkifli menyambut tugas barunya dengan penuh semangat. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pria yang juga pernah membesuk Persela Lamongan itu menuliskan harapannya. Bismillah, semoga amanah baru ini menjadikan ladang pahala buat saya pribadi dan keluarga. Amin, tulis Zulkifli. Beberapa bulan lalu, PSSI membuka proses seleksi untuk mencari pelatih lokal yang akan mengisi posisi strategis di berbagai kelompok usia Timnas Indonesia. Sejumlah nama besar turut meramaikan proses ini, seperti Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, Widodo C. Putro, Eko Purjianto, hingga Zulkifli Syukur sendiri. Setelah melalui berbagai tahap seleksi, nama Zulkifli akhirnya dipilih untuk menjadi tangan kanan van den Burg. Ini menjadi pengalaman pertama bagi pria asal Makassar itu bergabung di Timnas bukan sebagai pemain, melainkan sebagai bagian dari staf pelatih. Gerald van den Burg pun tak segan melayangkan pujian untuk Zulkifli. Dalam sesi latihan terbaru Timnas U23, pelatih asal Belanda itu menyebut Zulkifli sebagai sosok yang punya karakter kuat dan kualitas sebagai pelatih. Menurut saya, dia punya banyak kualitas, ujar van den Burg kepada awak media. Van den Burg menilai kepribadian Zulkifli cocok dengan visi yang ia bawa. Hubungan keduanya pun langsung terjalin hangat sejak awal kerjasama. Saya berbicara dengannya dan saya pikir dia orang yang sangat baik. Saya senang bekerja sama dengannya. Itu alasan saya memilih dia, imbu van den Burg. Dengan formasi baru di tim kepelatihan, harapan besar kini tertuju pada Timnas U23. Mampukah kombinasi van den Burg dan Zulkifli Syukur membawa prestasi bagi Garuda Muda? Menarik untuk dinantikan. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.